Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang insyaallah tercurah rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini tercatat sebagai amal salih yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan masih membahas seputar adzan, yang mana adzan ini masuk pada bab solat. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu kriteria ataupun hal-hal yang semestinya seyogyanya dilakukan oleh seorang muadzin. Namun sebelum itu terlebih dahulu akan saya lanjutkan mengenai sighat atau kalimat iqamah. Karena kemarin untuk kalimat adzan sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu mengenai kalimat, bentuk kalimat daripada iqamah. Sebagaimana adzan, iqamah juga ada 3 variasi. Ya, ada 3 variasi. Variasi yang pertama atau cara yang pertama adalah tarbi'ut takbiril awwali ma'a tathniyati jami'i kalimatiha. Cara yang pertama adalah membaca takbir sebanyak 4 kali, yaitu kalimat Allahu Akbar diulang sebanyak 4 kali, lalu mengulangi sebanyak 2 kali untuk setiap kalimat yang berikutnya. Ya, setiap kalimat yang berikutnya. Selain atau kecuali pada kalimat terakhir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk cara yang pertama ini, jika dihitung jumlahnya ada 17 kalimat. Allahu Akbar 4 kali, kemudian selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, ya. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, lalu qad qamatis shalah 2 kali, ya. Lalu Allahu Akbar 2 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha
illallah satu kali, maka jumlahnya ada 17 kali. Jadi hampir sama dengan jumlah adzan yang ada berapa? 15. Hanya saja pada kalimat iqamah ini ada kata qad qamatis shalah yang itu membedakan. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang pertama ini landasannya adalah hadis dari Abu Mahdhurah. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi SAW mengajarkan cara iqamah kepada Abu Mahdhurah dengan redaksi Allahu Akbar sebanyak 4 kali, Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali, Hayya 'alas shalah 2 kali, Hayya 'alal falah 2 kali, lalu qad qamatis shalah. Maaf, ini untuk qad qamatis shalah untuk versi yang pertama ini ternyata 1 kali ya, bukan 2 kali. Lalu Allahu Akbar nanti 2 kali, dan terakhir la ilaha illallah. Maka jumlahnya ada 17. Coba kita hitung. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti betul tadi qad qamatis shalah 2 kali. Di sini mungkin salah penulisan, tidak ditulis marratain, tapi hanya ditulis sekali saja qad qamatis shalah. Berarti yang benar sebagaimana disebutkan di awal, membaca takbir 4 kali, selebihnya diulang 2 kali, kecuali kalimat terakhir yaitu la ilaha illallah sebanyak 1 kali. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian cara yang kedua, tasniyatut takbiril awal wal akhir wa qad qamatis shalah. Cara yang kedua adalah mengulang kalimat takbir yang pertama sebanyak 2 kali, dan takbir yang terakhir juga 2 kali, dan kalimat qad qamatis shalah juga 2 kali. Dan selain dari kalimat itu semuanya dibaca 1 kali. Maka untuk redaksi yang kedua ini jumlah kalimatnya ada 11 kalimat. Ada 11 kalimat. Jadi Allahu Akbar 2 kali, qad qamatis shalah 2 kali, kemudian Allahu Akbar yang terakhir juga 2 kali, selebihnya kalimat yang lain dibaca sekali. Maka jumlahnya di sini ada 11 kalimat. Mengenai redaksi iqamah yang kedua ini, landasannya adalah hadis dari Abdullah bin Zaid. Dari Abdullah bin Zaid. Di mana beliau menyebutkan bahwa cara iqamah adalah membaca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan ini adalah redaksi iqamah yang biasa kita gunakan, yang biasa kita praktikkan. Dan yang terakhir adalah cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga ini hampir sama dengan cara yang kedua, hanya saja yang membedakan adalah untuk cara yang ketiga ini pada kalimat qad qamatis shalah tidak dibaca 2 kali, tapi hanya dibaca 1 kali. Jadi Allahu Akbarnya tetap 2 kali, baik yang pertama maupun yang terakhir. Namun untuk qad qamatis sholahnya tidak dibaca 2 kali, hanya 1 kali saja.
Maka untuk cara yang ketiga ini jumlah seluruhnya ada 10 kalimat saja. Ada 10 kalimat. Dan untuk cara yang ketiga ini merupakan cara yang dipilih oleh Imam Malik. Ya, oleh Imam Malik dikatakan bahwa ini merupakan amalu ahli Madinah, yaitu yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Meskipun kemudian oleh Ibnu Qayyim dikatakan bahwa cara yang ketiga ini tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di cara yang ketiga ini tidak mengulang pada kata qad qamatis shalah. Ya, kata penilaian dari Ibnu Qayyim bahwa membaca qad qamatis shalah hanya satu kali ini merupakan cara yang tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi ini ranah khilafiyah, dan untuk cara ketiga ini merupakan cara yang dipilih oleh Imam Malik, yang mana ini merupakan amalan ahlul Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kalimat iqamah pada bacaan qad qamatis shalah. Nah, ini cara membacanya adalah jika kita membacanya disambung seluruh kalimatnya, seluruh katanya, maka akan berbunyi qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Jika kita hendak membaca beserta dengan harokatnya seluruh, qad qamatis sholatu. Sehingga kalau kita mau menyambung dua kalimat ini, artinya dua kali, satu kali bacaan nyambung, tidak ada jeda, tidak ada waqaf, maka akan berbunyi qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Jadi bukan qad qamatis sholati, tapi qad qamatis sholatu. Ya, di situ as-sholatu kedudukannya sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Ya. Qad qamat ini sebagai predikat, ya, sebagai fi'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ya, nanti ada lagi namanya maf'ul. Di sini qad qamatis sholatu, as-sholatu sebagai fa'il. Maka fa'il itu ketika mufrad, ketika tunggal, dibaca rofa dengan ditandai dhammah, ya, qad qamatis sholatu. Ya, jadi kalau mau disambung seperti itu tadi, qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, bukan qad qamatis sholati, ya, tetapi qad qamatis sholat. Itu secara kaidah bahasa Arabnya. Walaupun saat ini kita nggak tahu, ya, kemudian baca qad qamatis sholati qad qamatis, ya, mudah-mudahan dimaafkan kekeliruan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kesunahan-kesunahan yang perlu diperhatikan oleh muadzin? Ya, muadzin itu adalah orang yang adzan. Kalau yang qomah disebutnya apa? Muqim. Ya, orang yang qomah disebutnya muqim, muqimus shalah, berarti orang yang iqamah. Kalau muadzin, orang yang adzan, muadzin. Ma yanbaghi an yakuna alaihi al-muadzin, apa saja yang mesti diperhatikan oleh orang yang adzan? Yustahabu lil muadzini an yattasifa bis sifatil atiyati, bagi orang yang adzan hendaknya memperhatikan beberapa sifat-sifat berikut ini, beberapa kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama, an yabtaghiya bi adanihi wajha Allah fala ya'khudh alaihi ajran. Hendaknya bagi orang yang adzan
dengan azannya tersebut diniatkan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa azannya itu ikhlas lillahi ta'ala, fala ya'khudh minhu atau fala ya'khudh alaihi ajran, tidak selayaknya dengan azan itu untuk tujuan mendapatkan honor, mendapatkan gaji. Jadi bagi orang yang adzan, saat dia adzan, tujuannya, niatnya bukan untuk mendapatkan imbalan berupa honor, berupa intensif, gaji, dan lain sebagainya. Meskipun mungkin ada takmir masjid yang kemudian memberikan honor, memberikan sekedar untuk ya sekedarnya gitu. Tapi bagi yang muadzin, ketika adzan tidak mengharapkan itu. Artinya ketika dikasih ya diambil, kalau nggak dikasih tetap adzan gitu nih. Jangan mogok gitu. Berarti itu artinya adzannya lillahi ta'ala. Bagi negara yang memperhatikan masjid, memperhatikan, ya peduli dengan masalah keislaman, nah, biasanya muadzin ini digaji, gitu nih. Muadzin diperhatikan, ya, dapat uang bulanan atau mungkin berupa tunjangan apa. Ya, dan ini tentu negara-negara yang sudah sadar akan pentingnya hal-hal seperti itu, dan negara yang memang ya majulah, ya maju mempedulikan masalah-masalah itu. Fa Utsman bin Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Kata Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku. Jadikan aku sebagai imam untuk wargaku. Di dalam hadis ini, salah seorang sahabat Nabi meminta untuk dirinya dijadikan sebagai imam. Berarti boleh apa tidak kita minta untuk ditunjuk sebagai imam? Nah, di sini kemudian para ulama membolehkan bahwasanya bagi orang yang memang punya kemampuan, memenuhi kriteria, ketika dia minta untuk diberikan satu amanah termasuk dalam masalah imamah, yaitu imam, maka itu boleh, gitu nih. Tentunya dengan niatan untuk kebaikan, bukan semata-mata untuk mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari apa lagi, gengsi dan lain sebagainya. Tapi memang tujuannya untuk kebaikan. Lalu Nabi berkata, anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim wattakhidh mu'adzinan la ya'khudh ala adanihi ajran. Kata Nabi, kamulah imamnya mereka, imamnya kaummu. Waqtadi bi'ad'afihim. Lalu Nabi berpesan, kalau kamu mau menjadi imam, maka ikuti orang-orang yang lemah di antara mereka. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau kamu jadi imam, perhatikan di antara makmum itu adakah orang yang fisiknya sudah lemah, sudah tua, sehingga kalau mau baca suratan-suratan jangan yang terlalu panjang,
yang sekiranya akan memberatkan mereka-mereka ini yang kondisinya apa? Lemah. Dan ini menjadi perhatian bagi para imam, sekalipun sudah hafid 30 juz, tetap memperhatikan kira-kira ini makmumnya pada kuat apa enggak nih kalau saya baca 1 juz 1 rakaat gitu nih. Wah kayaknya nggak sanggup, ya udah setengah juz lah, kayaknya pada sanggup nggak ini. Nah, perhatikan ya, jadi kadang-kadang ada orang enggan untuk berjamaah karena alasan imamnya bacanya panjang banget. Ya, ini memang menjadi evaluasi gitu nggih. Evaluasi, apalagi misalnya di masjid yang orangnya masih belajar sholat. Nah, bayangkan itu kalau orang baru masuk masjid tiba-tiba mendapati imam yang bacanya surah Al-Baqarah, dijamin besok nggak ke masjid lagi. Nah, ini pesan Nabi SAW ya, kepada Utsman bin Abil As untuk sholat bersama dengan makmum, mengikuti kondisi makmum dan ikuti standar yang paling lemah di antara mereka itu. Yang kira-kira, oh ini bapak-bapak ini kayaknya paling sanggup saya baca 1 halaman saja nih. Apa malah kulhu? 1 halaman tadi kulhu. Ya, jadi boleh saja supaya clear misalnya bertanya ke jamaah, ini bapak-bapak saya mau baca 1 halaman, sanggup atau tidak? Pasti jawabnya tidak gitu. Ya, saya punya pengalaman dulu. Saya ada kawan datang ke tempat saya minta untuk saya ya ngimamin sholat tarawih. Ya rutin ini. Saya dikasih jadwal selama Ramadan ya selang-seling berapa hari sekali. Ya saya sanggupin. Pas malam pertama saya datang, ya sebelum jadi imam pun saya udah bertanya, ini bapak ibu bacanya mau panjang atau pendek? Ya, katanya yang sedang aja. Maka kemudian sholat tarawih itu saya baca 1 rakaat setengah halaman. Ya, 1 rakaat setengah halaman, ya, dari awal dari Al-Baqarah. Setengah halaman sudah selesai, nggak ada masalah. Ya, namun keesokan harinya teman saya datang ke saya memberitahukan bahwa mohon maaf untuk jadwalnya antum sudah di cancel katanya. Dipecat saya. Kenapa emangnya? Ini ada komplain dari jamaah. Apakah mungkin karena bacanya terlalu panjang ya? Karena biasanya kan kebanyakan orang kalau taruh itu versinya versi kilat ya. Iya. Belum sebenarnya kalau dihitung-hitung juga terlalu panjang. Cuman karena ini surat yang bagi mereka masih asing, kelihatannya kayak panjang gitu ya. Setengah halaman itu sebenarnya nggak panjang. Setengah halaman itu sama kayak surah Al-Lail, ya, Asy-Syams, hampir-hampir sama. Cuman karena ayatnya asing, maka rasanya kayak panjang banget gitu. Nah, hari saya dipecat. Udah nggak dapat jadwal lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini jadi penting juga ya memperhatikan kondisi jamaah. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adaniyatin. Lalu kata Nabi berpesan kepada Utsman, dan carilah seorang muadzin yang ketika dia adzan tidak mencari bayaran, ya, carilah muadzin yang adzannya tidak dalam rangka mencari bayaran, ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Majah wa Tirmidzi.
wal amalu ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi karihu an ya'khudha 'ala al-adhan ajran wastahabbu lil mu'adhin ay yahtasiba fi adanihi. Berdasarkan hadis ini, kemudian mayoritas ulama menghukumi makruh apabila mengharapkan imbalan, mengharapkan bayaran dari adzan. Jadi nggak sampai haram, hanya makruh saja. Misalnya dia emang suara bagus, kemudian ada masjid yang membutuhkan untuk menjadi muadzin tetap, ya, dan ya kesempatan lah, nggak apa-apa. Dia mungkin ada sedikit niat biar dapat bayaran. Kalau dia dapat hasil itu tidak sampai haram, ya, hanya dihukumi makruh saja. Dan ini menurut mayoritas ulama. Namun dianjurkan agar dengan adzannya itu ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya orang ikhlas juga bukan berarti nggak dibayar, gitu kan. Orang ikhlas itu bukan berarti nggak dibayar. Ya, misalnya kita ngajar, kita ikhlas ngajar, tapi juga kita boleh saja kemudian dengan mengajar itu kita mendapatkan imbalan. Kemudian yang kedua, yang semestinya diperhatikan oleh seorang muadzin adalah an yakuna tahiran minal hadatsaini al-asghar wal akbar. Hendaknya bagi muadzin ketika adzan dalam keadaan suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini kadang-kadang ada orang adzan belum wudu. Begitu habis adzan pergi dia. Oh, ternyata wudu. Berarti tadi waktu adzan belum wudu. Nah, ini kekeliruan. Ya. Jadi sebisa mungkin saat adzan sudah wudu dulu. Jangan baru adzan selesai baru wudu. Ini sering terjadi. Mengenai hadis ini, berdasarkan hadis Al-Muhajir Ibn Qanfadh, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, berkata kepada Muhajir bin Qanfadh, innahu lam yamna'ni an arudda alaihi illa anni karihtu an azkurallaha illa ala tahar. Ketika Nabi SAW di dalam toilet, ya, ketika diberi salam oleh Muhajir bin Qanfadh, beliau tidak menjawab. Lalu beliau mengatakan, bukan saya nggak mau menjawab, tapi saya tidak suka mengucapkan salam, ya, yang terkandung di dalamnya zikir kepada Allah, doa, sementara saya dalam keadaan tidak suci. Ya. Meskipun secara hukum boleh saja orang adzan dalam keadaan belum wudu. Ya, secara hukum belum wudu sudah adzan itu boleh, disertai dengan hukum makruh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bahwa adzan tanpa wudu hukumnya adalah makruh meskipun boleh. Dan menurut pendapat Imam Ahmad dan Hanafi, ya, beliau dua imam ini menghukumi bahkan sama sekali nggak makruh. Artinya boleh tanpa ada hukum makruh. Nah, barangkali alasannya adalah sebagaimana, ya, mengucapkan zikir pada umumnya, bahwa orang berzikir itu tidak harus dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, ya, sehingga begitupun adzan. Baik. Berikutnya yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbil qiblah. Hendaknya bagi muadzin saat adzan dalam posisi berdiri mustaqbil qiblah, sambil menghadap kiblat. Okay. Jadi berdiri dan menghadap kiblat. Ini sunnah. Dan
aturan ini merupakan kesepakatan para ulama, yang mana para ulama menghukumi sunnah. Jadi para ulama sepakat berdiri dan menghadap kiblat saat adzan hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Li'annahu ablaghu fil isma'. Salah satu alasannya karena dengan berdiri menjadikan suaranya lebih banyak didengar oleh banyak orang, suaranya lebih keras. Atau kalau sekarang pakai speaker sekalipun, antara duduk dengan adzan suaranya akan lebih lepas dengan ketika sambil berdiri, ya, ketimbang duduk. Jadi salah satu alasannya adalah itu. Hal ini juga berdasarkan kepada sebuah asar bahwasanya tukang adzannya Rasulullah SAW, ya, dua muadzinnya Rasulullah, siapa itu? Nah, ada sahabat Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Ini adalah dua muadzinnya Rasulullah. Mungkin selama ini kita hanya mendengar yang adzan itu Bilal, ternyata ada satu lagi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Bahwasanya beliau berdua ketika adzan, beliau melakukan sambil berdiri dan menghadap kiblat. Fa in khalla bi istiqbalil qiblat kuriha lahu dzalika wa sahah. Sehingga kalau misalnya ada orang adzan tanpa menghadap kiblat, hukumnya makruh, karena makruh itu manakala meninggalkan sunnah. Jadi kapan seseorang dihukumi melakukan perkara makruh? Ketika meninggalkan sunnah. Meskipun adzannya sah, adzannya tidak masalah, gitu, tapi perbuatannya, tindakannya mendapatkan hukum makruh. Kemudian yang keempat, al yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan 'inda qawlihi hayya 'alas shalah wa yasaran 'inda qawlihi hayya 'alal falah. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan oleh seorang muadzin adalah ketika membaca hayya 'alas shalah, maka hendaknya menengok ke arah kanan. Bagian apa saja yang menengok? Bagian kepala, leher, dan dada. Jadi nggak cuma kepalanya yang geser, tetapi dari kepala, leher, dan dada ikut bergeser ke sebelah kanan. Ya, mungkin tidak terlalu berapa derajat, mungkin sekedar nyerong ke kanan gitu, itu juga bisa. Jadi kepala, leher, dan dada nyerong ketika membaca nama hayya 'alas shalah. Sedangkan kalau membaca hayya 'alal falah, maka arahkan kepala, leher, dan dada ke sebelah kiri. Ini sunnah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua muadzinnya Rasulullah SAW. Ya, jadi hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, kepala, leher, dan dada. Hayya 'alal falah menghadap kiri, kepala, leher, dan dada. Dan ini menurut Imam An-Nawawi merupakan sebaik-baik bagi orang yang adzan ketika membaca hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ama istidaratul muadzin, adapun memutarkan badan, membalikkan badan, jadi nggak cuma menghadap ke kanan ke kiri, tapi benar-benar berputar, maka menurut Al-Baihaqi innaha lam tarid min turuqin sahihatin, ya, bahwasanya cara semacam itu tidak ada jalur yang sahih sebagai dalil. Ya.
Meskipun menurut Imam Ahmad di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan la yaduru illa in kana ala manaratin yuqsadu isma' ahli jihatain. Bahwasanya boleh saja orang ketika adzan itu muter gitu ke segala penjuru atau minimal kedua penjuru, misalnya ke barat ke timur, jika adanya di atas menara dengan maksud untuk bisa memanjangkan suara itu didengar banyak orang. Nah, tentu ini tidak berlaku ketika kita sudah memakai speaker. Ya, kita nggak perlu muter-muter lah, wong speaker udah otomatis muter nggak muter ya kita tetap keluar suaranya. Ya. Dan speaker kita toa itu nggak cuma satu arah, sudah 4 mata angin kan langsung. Jadi nggak perlu lagi kita kemudian muter-muter seperti mungkin zaman dulu belum ada pengeras suara, adanya di menara gitu nih. Lalu untuk supaya kedengaran banyak orang muter-muter ada. Lalu yang kelima, an yudkhila asabi'aihi fi ulunaihi. Termasuk sunahan di dalam adzan adalah memasukkan kedua jari di kedua telinga. Jadi jari telunjuk ini kita masukkan ke telinga. Qala Bilal faja'altu asabi'ai fi udhunai fa'adantu. Kata Bilal, dulu aku ketika adzan aku masukkan kedua jari kedua telinga saya, lalu aku adzan. Ya, seperti ini. Jadi dimasukkan jari. Nah, hikmahnya apa? Suaranya biar apa? Bagus gitu. Ya. Tapi tidak perlu, kadang ada orang kan, wow, beginiin gitu. Saya pernah lihat nih. Mungkin untuk mendapatkan suara yang bagus atau lebih lantang, dia sampai digerakin. Padahal cukup dimasukkan aja jari gitu ya, lalu adzan. Insyaallah emang kayaknya tujuannya salah satunya menghasilkan suara lebih bagus gitu. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Bilal, ya, beliau ketika adzan pun demikian. Ya. Lalu yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida'i wa in kana munfaridan fi suhra. Termasuk sunahnya orang yang adzan adalah mengeraskan suaranya meskipun dia adzan sendirian di tengah-tengah padang pasir. Jadi kalau adzan baik itu di masjid sendirian ataupun banyak orang, sunnahnya adalah mengeraskan suara. Kalau di tengah-tengah padang pasir mungkin nggak ada orang, tetapi ada juga jin yang muslim, mungkin mereka ingin ikut sholat berjamaah mendengar kita adzan. Nah, maka itulah kenapa kemudian kita tetap menyuarakan suara adzan dengan keras. Mungkin orang nggak ada yang datang, nggak ada yang mendengarkan, tapi bisa jadi ada jin yang pengen sholat, ada yang adzan kebetulan, ya gabung. Gitu nih. Begitupun kita nih di masjid, ya meskipun nggak ada orang, adzan aja. Ya, siapa tahu ada jin yang mau berjamaah dengan kita. Iya, nggak apa-apa. Fan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi anna Aba Sa'id Al-Khudri qala inni araka tuhibbul ghanam wal bariya. Kata Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi berkata kepada inni araka tuhibbul ghanam wal bariya. Aku melihat kamu senang kambing, ya, dan senang menggembala di padang pasir ini. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika farfa' sautaka bin nida. Kata Nabi, kalau kamu sedang menggembala kambing, maka adzanlah dan kencangkanlah suaramu. Fa innahu
la yusma' madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Bahwasanya tidaklah suara azan itu terdengar oleh jin, manusia atau apapun, kecuali semua yang mendengar azannya itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, jadi itu tadi juga menjadi alasan kenapa azan meskipun sendirian tetap dikeraskan suaranya. Lalu yang ketujuh, di antara perkara yang perlu diperhatikan bagi orang yang adzan adalah an yatarassala fil adzan, yaitu hendaknya adzan dengan ritme, dengan tempo yang pelan, tidak terlalu cepat. Ya, jadi kalau azan itu memang ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya, sehingga lebih pelan, lebih lama, ya. Dan ini berbeda dengan iqamah. Ya, kalau iqamah kebalikannya, wa yuhaddir, dihadirkan bacanya. Ya, kayak orang baca Quran ada tempo apa? Hadir, ya, yaitu tempo bacaan cepat. Nah, iqamah itu sifatnya hadir, cepat bacaannya. Berbeda dengan adzan, ya. Kalau adzan justru sunnahnya adalah ada jeda pada setiap kalimat. Wa qad ruwiya ma yadullu ala istihbab dzalika min iddati turuqin, bahwasanya telah banyak diriwayatkan hadis-hadis yang menunjukkan akan kesunahan hal tersebut dari berbagai jalur. Jadi bagi orang yang adzan, jangan terburu-buru, ya. Dan ini juga untuk memberikan kesempatan bagi orang yang mungkin rumahnya agak jauh dari masjid, ketika adzan ini terdengar tidak terburu-buru juga, akhirnya orang itu tidak terburu-buru, gitu nih. Nah, untuk iqamah maka sebaliknya sunnahnya adalah cepat. Dan yang terakhir, an la yatakallama athna al-iqamah, hendaknya tidak berbicara saat iqamah maupun adzan. Meskipun dalam adzan, ya, ketika diselingi dengan berbicara, itu sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya memakruhkan. Ini khusus untuk adzan, ya. Dan lagi adzan ada yang nanya, lalu kita sambut, kita jawab, maka sebagian ulama menghukumi makruh dan sebagian lain menghukumi mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan keringanan dispensasi jika memang diperlukan dia untuk berbicara karena ada yang bertanya dan lain sebagainya. Dan ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Atha dan Qatadah. Wa qala Abu Dawud qultu li Ahmad ar-rajul yatakallam fi adanihi. Abu Dawud berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang adzan boleh berbicara? Faqala na'am. Ya, kata Imam Ahmad, ya boleh. Faqila yatakallam fil iqamah. Lalu bagaimana dengan orang yang iqamah? Apakah boleh berbicara? Qala la. Kata Imam Ahmad, tidak. Ya. Dan alasannya kenapa bagi orang yang iqamah tidak ada dispensasi keringanan diperbolehkan untuk berbicara, karena memang yang namanya iqamah ini kan cepat, ya. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngobrol, tidak ada kesempatan untuk berbicara, karena cepat, tidak ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat iqamah berikutnya. Berbeda dengan adzan, ya. Ada jeda, kita kadang ngambil napas dulu, gitu, ya. Nah, maka itu boleh. Ketika kemudian di antara
sela-sela adzan itu ya tentunya ya sekali lagi bukan menyengaja, menjadi kebiasaan setiap adzan selalu sambil ngobrol gitu. Ini sesekali saja. Ini sesuatu misalnya pas adzan gua ada anak lagi pada keluwean ribut gitu, kita ingatkan misalnya, nah, kan boleh juga kayak gitu. Kenapa? Iya, kalau sampai ada yang berisik ya kadang-kadang jadi adanya lupa ya. Ya. Atau malah ketika kita mengingatkan jadi lupa misalnya. Ya Allah alam ya. Intinya pendapat ulama di sini dibolehkan bagi orang yang adzan ya dia boleh berbicara meskipun sebagiannya ulama memakruhkan, sebagian lain memberikan rukhsah atau dispensasi. Wallahu taala alam bissawab. Inilah diantara perkara-perkara yang seyogyanya diperhatikan bagi para muadzin. Dan tentunya apabila kita mempraktikkan atau mengamalkan perkara-perkara ini, ya kita mendapatkan pahala sunnah. Dan apabila kemudian kita meninggalkan, tentu kita mendapatkan hukum makruh, ya, sebagaimana hukum makruh itu didapat apabila meninggalkan kesunahan. Adapun adzannya, iqamahnya, insya Allah ya tetap sah. Gitu nih, adzan dan iqamah tetap sah. Baik, demikian mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.